pendengar semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru hebat setanah air? Tanah air luar biasa ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada malam hari ini, luar biasa sekali karena kita akan berjumpa dengan guru-guru keren yang hebat-hebat dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Wah, ini guru-gurunya ini karena judulnya Jejak Langkah Guru PAUD Laki-laki, tentu saja yang akan hadir di sini insya Allah 100% laki-laki semuanya. Baik, langsung saja kita panggilkan. Ini dia ada Bapak Kurniawan Mufarrohan dari PAUD Percontohan Fitrah Insani. Wah, luar biasa. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Pak Idris. Gimana Pak Idris, sehat? Alhamdulillah sehat. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya. Iya. Kok jadi ngomong Jawa ya? Ya. Ya alhamdulillah. Saya senang sekali karena masuk salah satu panutan saya juga, seorang seorang ustadz juga yang sudah lama berkecimpung di dunia PAUD. Wah. Selamat bergabung Kang Kurniawan. Saya panggilnya Akang atau Mas atau Bapak atau Ustadz atau gimana? Kak saja. Oh, Kak Kurniawan gitu. Atau Kak Wawan aja lah, Kak Wawan gitu. Kak Wawan ya, biar lebih akrab ya, Kak Wawan. Ya, lebih singkat saja, Kak Wawan gitu aja. Kak Wawan, baik. Ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi yang tidak kalah hebatnya. Ini orang Sundanya. Orang Sunda berasal dari Bandung, gitu ya. Dari Bandung, ini berasal dari KB, kelompok bermain orang Sunda, orang Sunda. Berasal dari Bandung. Dari Bandung, ini berasal dari orang Sunda. Ini dia sudah nongol ternyata. Ini dia Kang Redi. Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah Pangesto. Alhamdulillah saya Kang saya. Mohon. Kumaha Bandung masih tiris keneh Bandung? Alhamdulillah kan upami di gunung mah tariis. Upami di gunung mah tariisnya. Enggak paham itu. Sami. Oh enggak paham ya Mas Kurniawan. Aduh maaf kalau di atas dari Temanggung enggak tahu itu. Ya. Maaf kalau saya kan sedikit-sedikit kadang-kadang berbahasa Sunda, kadang-kadang berbahasa Jawa begitu ya. Iya. Jadi maaflah Kang Kurniawan kalau agak kurang paham. Ya nggak apa-apa. Ya, baik. Kita panggil satu lagi. Ini ada yang tidak kalah hebatnya. Wah, ini dari nun jauh di sana, dari pulau seberang. Ini adalah seorang penulis dan juga motivator, trainer luar biasa. Pokoknya ini jabatannya beliau ini kalau dipajang ini kira-kira 3 meteran lah. 3 meter sampai 10 meter ini. Luar biasa. Mantap. Langsung saja sambut, ini dia Bapak Freddy. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Freddy gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Kang. Saya mah bisa juga bahasa Sunda. Oh bisa bahasa Sunda?
Mohon, Abi Lami di Bandung, Kang. Oh, alhamdulillah. Berarti atuh orang nyarios ku bahasa Sunda wae nya. Iya, nasional, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Saya SMA kuliah di Unisba, SMA di BPI 2 Bandung. Wah, luar biasa. Nasional. Masya Allah. Apal ya Kang Redi ya, Kang Redi apal tuh tempat-tempat yang disebutkan barusan sama. Saya panggilnya apa nih, Pak Freddy? Bang Freddy. Ya, saya kalau di sekolah saya dipanggilnya Mr. Freddy. Mr. Freddy, baik. Oke, kalau saya taunya itu Mr. Mahmud. Tahu. Masya Allah. Iya, baik. Ada Kak Kurniawan, ada Kang Redi, dan kemudian ada Kang Freddy. Wah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ini ya. Jadi nggak usah terlalu tegang gitu ya. Saya tidak akan meninterogasi yang macam-macam lah pokoknya mah. Masya Allah. Ini kalau melihat dari profilnya, ini orang-orang semua ini yang namanya sudah terdengar sampai seantero jagat paut di Indonesia ini. Masya Allah. Belum juga sih Kang, belum. Belum kayaknya ya. Belum Kang. Masya Allah. Ini curiga Pak Idris nih yang seantero jagat. Ya. Saya curiganya begitu sih, soalnya beberapa saya menaruh kecurigaan yang sangat besar bahwa ini adalah orang-orang hebat lah pokoknya. Mudah-mudahan kecurigaan saya ini benar. Amin. Amin. Ya. Ini laki-laki semuanya, tapi bergelut di dunia PAUD gitu ya. Betul. Iya. Boleh cerita nggak nih? Nah, kira-kira tahun berapa mulai bergelut di dunia PAUD? Mulai dari yang paling dekat dari Depok aja deh. Dari Bandung dulu. Bandung silakan. Kang Redi silakan. Mulai kapan bergelut di dunia PAUD? Iya. Sebenarnya sih mulai bergelut di dunia mengajarnya sih dari sejak SMA udah senang ngajar sebenarnya Pak Idris. Tapi kalau khusus di PAUD sendiri itu dari tahun 2008. 2008 itu saya baru mulai tahun 2008 mulai aktif mengajar di salah satu dulu awalnya di taman kanak-kanak ya, taman kanak-kanak di TK Islam Raihan dulu pertama kali saya mengajar. Nah, kebetulan dari 2008 karena kebetulan waktu itu gurunya nggak ada. TK Islam Raihan awalnya saya guru di sana. Kebetulan juga mengisi karena nggak ada guru di sekolah itu gitu. Jadi tahun 2008 memutuskan ya sudah saya mengajar di TK gitu pada tahun 2008. Alhamdulillah sampai sekarang tahun 2016 alhamdulillah masih tetap setia dan semangat di pendidikan anak usia dini. Masya Allah. 10 tahun berarti Kang ya? 10 tahun, 12 tahun. Kurang lebih, ya hampir sih. Wah, luar biasa. Jadi karena nggak ada gurunya, kemudian akhirnya mengajar di salah satu TK itu. Berarti memang keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri atau daripada nggak ngapa-ngapain lah begitu? Enggak sih Kang, kayak dulu kalau mengajar karena memang sudah senang dan pas pertama kali ada yang menawari mau nggak ngajar di taman kanak-kanak soalnya nggak ada gurunya gitu. Ya saya langsung mengiyakan gitu. Padahal waktu itu jaraknya dari rumah ke sekolah itu kurang lebih sekitar 30 menit lah dari rumah itu. Wow. Jadi dan memang perjalanannya emang ke desa Kang, ke daerah gitu. Jadi lewat kebun sawah ya yang kayak gitu cukup agak ini, tapi ya udahlah ternyata emang benar gitu. Pas datang ke sekolah saya memang ngajar sendiri karena yang punya sekolahnya itu sudah ya udah kalau mau ngajar di sini alhamdulillah senang banget gitu ya, ibu mau ngajar di
MTS. Jadi sejak itu mulailah semua diurusin sendiri Kang gitu. Jadi mulai nyiapin kurikulum, ngajar, nyanyi gitu. Pokoknya semua gitu. Iya. Dan nggak pernah kepikiran sih awalnya. Iya. Betul. Jadi begitu Kang Redi datang ke sekolah itu, gurunya malah kabur ngajar MTS gitu ya. Iya, sebenarnya bukan gurunya sih ya, cuman pemilik sekolahnya dulu sempat cerita gimana ya kalau nggak ada mau ditutup aja gitu. Terus saya bilang jangan jangan ditutup, nanti biar saya aja nggak apa-apa ngajar gitu. Akhirnya ada sih akhirnya 2 orang gitu ya, 3 orang walaupun gurunya ganti-ganti. Tapi alhamdulillah sekarang silaturahim kan masih terus Kang. Jadi TK Islam Raihan bagi saya itu jejak awal langkah saya pertama kali gitu. Jadi saya nggak bisa ngilangin sejarah itu gitu, karena bagi saya apa yang saya raih sekarang juga karena doa anak-anak di sana juga dulu awalnya gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sih masih silaturahim sama Bunda Yani. Kalau hari ini nonton, terima kasih banyak karena Bunda sudah sangat luar biasa mendukung karir saya selama ini. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nonton nih ya, Bunda Yani diharapkan nonton nih. Benar. Baik. Sekarang kita beralih ke Kak Wawan. Kak Wawan dari gimana Pak Idris? Gimana? Kapan pertama kali mulai mengajar di PAUD? Ya, kalau saya pertama kali masuk dunia PAUD itu di tahun ajaran 2003-2004. Ya, kalau suka dengan dunia anak sebenarnya sejak kuliah. Jadi ketika zaman masih kuliah itu sering diminta untuk ngaji TPA sore itu, TPQ sore itu. Bermula dari itu, kemudian kebetulan pulang kampung di tahun 2003-2004 itu harus pulang kampung. Nah, disitulah saya mulai masuk ngajar PAUD, 3 hari di PAUD, 3 hari di Sanawiyah. Itu seperti itu gitu. Oke, 3 hari PAUD. Iya, 3 hari di PAUD, 3 hari di Sanawiyah. Itu sampai tahun 2008. Nah, di 2008 karena saya di Sanawiyah itu dikasih amanah menjadi waka kesiswaan. Akhirnya saya sempat off waktu itu gitu. Jadi sempat tidak ngajar lagi di PAUD. Baru 2017 itu orang yang kita pasang untuk menjadi kepala sekolah PAUD kita itu beliau meninggal dunia karena sakit begitu. Ya akhirnya mau tidak mau saya harus kembali lagi ke PAUD untuk menggantikan beliau begitu. Jadi 2017 saya Sanawiyahnya saya lepas total, kemudian 2017 itu saya fokus di PAUD sampai sekarang begitu. Sampai sekarang. Begitu Pak Idris? Iya, sampai sekarang. Wah, luar biasa ya. Ini PAUD percontohan fitrah insani. Fitrah insani ya. Mirip-mirip sekolah kita namanya ada fitrah-fitrahnya. Yang penting bukan zakat fitrah ya. Oh iya, bukan zakat fitrah. Baik. Kita beralih ke yang paling jauh nih, di pulau seberang sana. Wah, kalau Dumai itu bahasanya apa? Melayu ya? Oke, kita ke Mr. Freddy. Mr. Freddy, luar biasa. Enlighter, motivator, writer, dan yang lainnya. Silakan Mr. Freddy. Sejak kapan nih mengajar di PAUD, berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini? Halo, silakan Mr. Freddy. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, ya. Terdengar jelas. Ya. Bagus kan suaranya? Bagus. Ini pengaruh jarak mungkin ya.
Ya, eh, saya berkecimpung di dunia PAUD ini tahun 2011 ya. Ya, awalnya karena waktu itu buku kan. Oke. Oke. Oke, Mister suaranya ini nih, putus nyambung Coba Kang, nyambung nih. nanti saya ngikutin dulu. Iya. Putus nyambung jadi kayak lagu begini nih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan wajah tampannya terlihat. Wah, malah menghilang, nggak apa-apa. Oke, baik, kita lanjut saja ya. Ini kan awal sejarah kenapa tahun berapa menjadi guru PAUD. Sekarang saya mau tanya lagi, alasannya apa sih sampai sekarang itu komitmen, istiqomah, konsisten menjadi guru PAUD itu alasan kuatnya apa itu sebenarnya? Iya. Silakan, mulai dari Temanggung dulu, dari Kak Wawan. Silakan Kak Wawan. Ya, siap Pak Idris. Untuk alasannya ya, motivasinya, saya merasa bahwasanya dari PAUD lah semuanya itu bermula begitu. Jadi untuk investasi akhirat maupun investasi dunia, rasanya memang semua bermula dari PAUD begitu. Jadi kalau kita itu di dunia PAUD itu mengajarkan membaca, menulis, menghitung dan seterusnya itu, selama ilmu itu yang kita ajarkan kepada anak-anak itu kok dipakai, maka ya jariah pahalanya jelas akan sampai kepada kita juga. Itu motivasi akhiratnya jelas seperti itu. Kemudian untuk motivasi dunia itu dulu ketika kami, ya mohon maaf istilahnya, ketika kami atau saya membaca sebuah majalah waktu itu ya, ada majalah SWA kalau nggak salah waktu itu tertulis di sana bahwasanya uang yang beredar di, sebut saja di negara kita ini itu ternyata masuk 60% itu adalah untuk kepentingan anak-anak itu. Jadi kalau kita itu bisa jeli untuk mengambil peluang begitu, rasanya masuk dunia PAUD itu juga insya Allah mensejahterakan juga begitu. Iya. Kira-kira begitu Pak Idris gitu. Iya. Oh, jadi ternyata motivasi akhirat dan motivasi dunia dua-duanya bisa dapat ya. Bisa dapat semua itu. Oke. Kita balik lagi ke Bang Freddy, Mr. Freddy. Mister, suara saya bisa terdengar nih, Mister. Belum sampai kayaknya itu. Oke. Iya, suaranya belum terdengar tapi tulisannya Iya Kang, terdengar. saya juga nggak ngerti nih kenapa nih ya. Tadi perasaan pas sebelumnya kita bagus-bagus aja ya. Iya. Iya, Mungkin sinyalnya nervous, Mister. Sinyalnya yang nervous. Iya. Kalau orangnya nervous nggak mungkin kan. Trainer. Motivator. Iya, ini sinyalnya nervous gitu ya. Oke, ke bener Kang. Iya. Gimana? Cek. Ya, sudah kedengeran. Lanjut, Mister. Saya udah sering ini loh.
Oke. Sepertinya Mister masih ya. Oke, kita ke Kang Ready dulu deh. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Oke, Kang Ready. Motivasi atau alasan menjadi guru PAUD ini kan sejak 2008 ya. Itu apa? Sampai sekarang masih tetap konsisten. Oke, Pak Idris, motivasi yang paling besar sebenarnya dalam diri saya adalah pertama memang saya mencintai dunia ini gitu, itu pertama, mencintai dunia anak-anak. Terus kemudian sih yang paling luar biasa adalah saya selalu percaya adanya keberkahan gitu dalam dunia anak-anak ini gitu. Jadi apa yang saya bisa dapatkan saat ini, saya rasanya ini adalah bagian dari doa yang sangat tulus dari anak-anakku selama ini gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu. Jadi ini yang selalu membuat, jadi ketika kita lemah lagi gitu ya, ketika kita kadang-kadang turun, kadang-kadang down dalam dunia ini, saya selalu ingat bahwa doa dari anak-anak tuh luar biasa yang selalu menguatkan saya setiap hari gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah Pak Idris gitu ya, bisa bertahan sampai saat ini gitu, karena hal itulah ya motivasi saya anak-anak gitu. Dan tadi benar apa yang kata Mas Kurniawan gitu, jadi guru PAUD adalah peletak dasar yang paling luar biasa gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi modalitas kita untuk pulang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Gitu. Jangan buru-buru pulang atuh Kang, masih butuh orang-orang kayak Kang Edi. Iya, tapi kan mengingat untuk hal itu sesuatu hal yang dianjurkan kan. Oh iya, baik. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Aduh, saya jadi mau nangis ini dengarnya ini. Aduh, saya boleh nangis dulu nggak sebentar? Jangan Kang, jangan. Nanti nggak ada yang ngusap air matanya. Oh iya. Iya benar. Ada sih itu kuli bangunan lagi nurunin pasir. Iya. Ada tuh Mas Kurniawan. Nah, Mas Kurniawan masuk lagi. Oke. Itu kan motivasi segala macam luar biasa lah pokoknya. Nah, selama ngajar Kang Ready sejak tahun 2008 ya, 2008. Pengalamannya gitu ya, perjalanan menjadi guru PAUD itu selama mengajar tuh gimana tuh? Suka dukanya lah, atau ada cerita-cerita lucu, unik dan lain sebagainya itu gimana? Ada. Oke, siapa dulu nih? Kang Ready dulu deh, Kang Ready. Aku dulu. Ya, pengalaman menariknya sebenarnya ada 2 pengalaman menarik yang bagi saya sampai saat ini nggak pernah saya lupa gitu. Yang pertama tuh saya kenal satu anak namanya Mira. Jadi sekarang dia udah sekitar kelas 1 SMA Pak Idris kalau nggak salah. Jadi Mira itu adalah guru pertama saya gitu di sekolah PAUD gitu. Jadi dulu ceritanya pertama kali mengajar di PAUD kan harus nyanyi gitu. Saya bingung harus nyanyi apa, apalagi waktu baris. Jadi waktu itu tuh jadi waktu itu tuh yang ngajarin nyanyi saya tuh Mira gitu. Jadi murid saya namanya Mira. Jadi Pak Redi, kalau baris tuh lagunya kayak gini biasanya gitu, karena pada waktu itu saya masuk kan sudah berjalan tuh ya pembelajaran sama yang sebelumnya. Oh gitu ya, boleh deh Mira ajarin Pak Redi. Jadi itu setiap hari saya belajar sama Mira. Dan luar biasanya Mira itu adalah tempat penyimpanan lagu-lagu yang saya buat gitu. Jadi saya tuh orangnya pelupa Pak Idris kadang. Jadi di jalan selama perjalanan kadang-kadang coba nulis lagu, terus bikin. Tiba-tiba pas ke sekolah kan anak suka bilang, Pak Redi pengen lagu baru, saya bingung gitu ya dulu mah, ini gimana gitu. Akhirnya di jalan berusaha untuk jadi penyanyi, padahal bukan penyanyi gitu ya, berusaha. Sampai ke sekolah tiba-tiba lupa, bingung ya Pak Idris, tadi apa ya untuk tema ini gitu. Nah,
Untungnya tuh ada Mira gitu. Jadi Mira tuh yang selalu setiap saya ke sekolah, karena dulu handphone saya belum bisa kayak sekarang gitu. Jadi pertama saya jadi guru PAUD, Yap. handphonenya baru bisa belum apa ya, istilahnya terbatas lah ya untuk rekam, untuk apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi Iya. setiap datang ke sekolah tuh, Mira sini bantuin Pak Redi mau nyanyi. Jadi didengerin ke Mira, karena Mira tuh luar biasa hafalannya. Jadi besoknya kalau saya ada lupa, Pak aku mau nyanyi yang kemarin. Oh iya, kalau nggak salah hari ini Mira bisa bantu Pak Redi gitu. Jadi dia tuh benar-benar guru saya gitu. Jadi waktu pas di PAUD pertama kali tuh Mira guru saya. Iya. Itu tuh pengalaman pertama Pak Idris yang luar biasa tuh bagi saya gitu. Dan sampai sekarang masih diingat gitu ya, itu awal-awal karir saya lah gitu di guru PAUD gitu. Nah kesini ada juga yang menarik nih terakhir beberapa tahun yang lalu tuh saya punya murid, sekarang juga sama udah sekolah dasar. Saya bingung tuh Pak Idris sama murid ini tuh, karena tiap hari itu selalu liatin saya gitu. Ini kok anak ngamatin terus gitu ya, dari tadi apa gitu yang ini. Terus lama-lama saya tanya, lihat apa gitu, lagi melihat apa kok. Oh enggak, dia malu dulu. Terus lama-lama dia ngedeketin, udah cukup agak lama tuh. Pak Redi sebenarnya aku dari tadi merhatiin Pak Redi dari udah lama gitu. Boleh nggak kalau aku mau pegang rambutnya? Saya bingung Pak Idris. Aduh, kenapa? Enggak gitu. Terus hari selanjutnya tuh, oh ya udah nggak apa-apa, lihat aja gitu. Terus dia bilang, dengan seketika gitu, Pak Redi botak, sama gitu. Terus untung gitu ya, udah terlatih gitu jadi di PAUD gitu. Oh ya, emang botak itu apa? Saya bilang gitu. Iya botak, nggak ada rambutnya. Oh iya, coba dia perhatiin sekali lagi, bener nggak ada rambutnya gitu. Terus dia lihatin, enggak, emang botak. Coba dia sekarang Pak Redi mau minta bantuan, tanya sama mama, botak itu apa? Kan kebetulan ibunya nunggu tuh di sekolah. Keluarlah tuh anak tuh keluar gitu, mama Pak Redi botak ya gitu. Itu mamanya langsung, kamu ngomong apa? saya langsung ke ibunya, oh nggak apa-apa, dia lagi coba belajar untuk tahu tentang makna botak itu apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya dorong untuk tanya ke temennya untuk itu, iya botak itu nggak ada rambutnya dan lain sebagainya. Terus dia coba perhatiin lagi, karena penasaran akhirnya dia benar-benar pegang Pak Idris sampai gini nih. Ada, berarti Pak Redi nggak botak, cuman rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Gitu katanya. Jadi dia kan udah lama tuh liatin saya, ya Allah ternyata anakku luar biasa Pak Idris. Jadi itu yang selalu bikin saya bahagia gitu loh. Ngajar di PAUD gitu. Jadi saya nggak pernah mau keluar kelas Pak Idris kalau udah ngajar. Berasa awet muda juga ya, apa ya? Selalu banyak yang bikin kangennya. Iya. Ya gitulah Pak Idris. Banyak sih sebenarnya kalau yang unik-unik gitu. Iya. Sekarang kita Mr. Freddy dulu ya. Mr. Freddy-nya ternyata menghilang. Coba kita ke Wan. Oke, Kak Wawan. Ya, siap Pak Idris. Gimana Pak Idris? Oke. Kak Wawan, mana? Oke, gimana? Hilang dia. Siap. Ya. Oke, Kak Wawan. Nih coba tolong ceritain lah pengalaman unik, yang lucu, yang unik, yang menarik selama mengajar itu apa aja tuh? Iya. Oke. Silakan Kak Wawan. Kalau saya sih dulu ketika awal-awal masuk PAUD, alhamdulillah waktu itu kan memang cowok sendiri begitu, sempat jadi idola anak-anak juga, menjadi rebutan anak-anak. Jadi idola ibu-ibu juga ya. Jadi kalau berangkat sekolah itu rapi, sudah baik, necis gitu ya, formal. Nanti sampai sekolah perlahan-perlahan semakin kotor, semakin nggak rapi, pulang-pulang sudah belepotan begitu Pak. Bahkan untuk yang kesekian kalinya waktu itu ketika mengajar, pulang sekolah itu baju itu sobek itu Pak Idris itu.
karena buat rebutan anak-anak itu waktu itu. Nah itu mungkin seperti itu ketika pengalaman saya pertama kali ngajar itu seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya memang waktu itu kan sempat off begitu ya. Kemudian masuk lagi di 2017 itu di 2017 ketika saya pertama kali masuk lagi di dunia PAUD secara totalitas begitu. Nah ini justru malah istri saya itu berpesan, Mas boleh masuk dunia PAUD tapi asal jangan bencong ya begitu. Itu wasiat pertamanya sudah seperti itu. Karena ternyata memang ada teman kami yang dari beda kabupaten itu begitu akhirnya begitu. Oh begitu ya. Jadi melambai ya. Iya. Iya melambai begitu. Jadi sudah diwanti-wanti dari awal ketika pengen masuk dunia PAUD lagi boleh kata istri saya tapi jangan bencong begitu nasihatnya waktu itu. Ya gitu aja mungkin Pak Idris. Iya, justru yang khawatir malah istrinya ya. Istri. Baik. Kita ke Bang Mr. Freddy nih. Oke, Mr. Freddy kelihatannya udah mulai hadir kembali. Mister, bagaimana? Ya, Assalamualaikum. Nah, Bagus ya? bagus. Nah, ini udah bagus nih. Oke. Iya. Silakan Mister. Sekarang boleh cerita-cerita nih. Saatnya Mister bercerita mulai kapan mengajar di PAUD, kemudian alasannya. Kalau ada pengalaman unik dan lu di guru PAUD itu boleh silakan di. Oke, Mister. Silakan Mister. Ya, terima kasih Kang. Ya bicara PAUD itu memang awalnya tahun 2011 ya Kang ya. 2011 itu saya kan menulis buku menjadi guru dahsyat, guru yang memikat gitu kan. Nah, jadi pada saat itu ada acara bedah buku nih kan. Dan ditanya nih, Bang Freddy itu kuliahnya dulu di Fakultas Pendidikan mana? Mungkin ada yang bertanya tuh salah satu narasumber gitu kan. Beliau dosen di UPI gitu kan. Nah, enggak Prof, saya itu ini apa namanya, jurusan saya kuliahnya akuntansi. Nah, jadi nah satu hal yang waktu itu saya empowering ya, bagaimana beliau menyampaikan gini, wah ternyata walaupun bukan jurusan di pendidikan katanya, tapi punya minat untuk dunia pendidikan. Nah, jadi waktu itu beliau cuma kasih pesan begini, berarti Pak mestinya bikin laboratoriumnya. Maksudnya gimana Prof? Ya bikin sekolahnya gitu. Nah, di 2011 bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai guru dahsyat ini. Nah, itu memang saya bangun sekolah yang Miracle Kids ini gitu. Dari namanya kan anak-anak ini anak-anak yang ajaib gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah sejak 2011 sampai sekarang saya banyak berinteraksinya itu dengan guru-guru untuk pelatihan, untuk melatih guru-gurunya malahan sekarang. Oke. Dalam program-program pelatihan gitu. Katanya Kang Idris di kementerian ya? Ya alhamdulillah kebetulan masih sampai saat ini masih bekerja sama dengan direktorat gitu ya. Nah, iya kebetulan saya mungkin dengan Ibu Mareta ya. Iya Bu. Oh Bu Mareta ya. Iya. Jadi kita juga ya dengan organisasi kan saya di HIPAUDI. Nah, jadi memang banyak melatih guru-guru dalam program-program pelatihan guru-guru, misalnya kayak tingkat dasar, tingkat lanjut, tingkat akhir gitu. Nah, jadi dalam perjalanan itu memang sangat luar biasa bahwa ya memang ini sesuatu yang luar biasa gitu.
perhatian gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi berawal dari sebuah buku, kemudian justru ini yang mendorong untuk membuat satu lab bagaimana mencetak guru dahsyat itu ya. Luar Ya, biasa. benar. Dan ternyata dalam perjalanannya itu anak-anaknya lebih luar biasa lagi. Iya. Oke, Mister, boleh cerita dong apa pengalaman uniknya ketika berinteraksi dengan anak atau ketika mengajar gitu. Silakan, ada nggak nih pengalaman uniknya? Wah, banyak sekali kan. Apalagi anak-anak sekarang ini kan mereka ini sangat apa ya? Sangat kita itu harus update gitu loh. Jadi kalau kita guru nggak update bisa diketawain gitu. Bahkan kalau misalnya kayak games gitu kan, saya suka bilang, Mister tahu main game ini nggak? Tahu game ini nggak? Gitu misalnya kan. Bahkan anak TK pun sekarang tuh kayak misalnya mereka tahu game-game yang wah itu namanya PUBG Mister gitu kan. Oh iya. TikTok gitu misalnya. Nah, cuman ya itu kita harus bisa masuk ke dunia mereka dan menyampaikan apa hal yang baik, apa yang tidak baik, yang mesti mereka ketahui gitu kan. Kang Idris. Iya. Wah, luar biasa ini. Ternyata kita kenal dengan orang-orang yang sama ya di Himpaudi. Mudah-mudahan masih bisa kapan-kapan bolehlah main-main ke sekolah saya, kasih pelatihan untuk guru-guru saya biar jadi guru dahsyat semuanya, gitu ya. Atau untuk guru PAUD laki-laki seluruh Indonesia. Oke ya, mantap, Mister ya. Mantap. Wah, luar biasa. Iya. Alhamdulillah bisa berkesempatan juga melatih guru-guru di Papua. Itu guru-guru yang luar biasa semangat belajarnya. Mereka di Solo, di Kebinabuan, di Bagian Rumah, luar biasa. Seperti itu kan. Oke, wah luar biasa, keren. Tepuk tangan dong. Wah, oke. Sekarang saya mau tanya lagi nih untuk ketiga narasumber yang ada di sini. Wah, narasumber. Untuk ketiga guru hebat yang ada di sini ini. Mimpi, kalau boleh tahu punya mimpi nggak sih? Selanjutnya ke depannya mimpinya apa gitu ya? Dimulai dari Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Ya, terima kasih Pak Idris. Kalau kita, bicara masalah mimpi, kami pengen pengen mewujudkan lembaga PAUD yang seperti yang mungkin sudah didengung-dengungkan dengan kalimat holistik integratif itu. Nah, itu maunya sekolah kami itu pada saatnya nanti punya fasilitas yang lengkap yang betul-betul melibatkan ya unsur kesehatan, unsur gizi, unsur ya pelayanan yang baik dan seterusnya. Itu cita-citanya seperti itu, dan ternyata karena memang alhamdulillahnya wali murid yang kemudian mempercayakan kepada lembaga kita ini kok meminta untuk dibukanya kelas lanjutan atau istilahnya ya untuk kelas level SD lah, SD begitu, maka insya Allah kami pun juga berusaha untuk mewujudkan itu begitu. Mungkin itu Pak Idris. Jadi PAUD holistik integratif ya. Integratif. Ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana nih Kak Wawan. Amin. Ya, amin. Iya. Dan saya lihat di Temanggung itu kalau PAUD Fitrah Insani ini kan cukup lumayan besar juga ya. Ada 2 lantai, di atas itu aula ya, Kak? Ya, kalau pas acara-acara parenting kita gunakan untuk aula, tapi untuk setiap harinya kita gunakan untuk kelas itu. Oh, ya, iya. Alhamdulillah kami punya siswa lumayan banyak itu. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua cita-citanya bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Tentu saja dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, ini di Facebook nih mulai banyak nih yang ini nih. Ada dari Rangga Wahyudi, saya guru Raudatul Atfal, cowok sendirian sekecamatan. Masya Allah. Ada lagi.
Dari Amri Al-Fatih, Banyu Asin, Sumatera Selatan bergabung. Wah, luar biasa nih, yang ternyata yang menyaksikan kita bukan cuma banyak lah, ini seluruh Indonesia sepertinya sedang menyaksikan. Oke, baik. Sekarang kita ke Kang Redi. Kang Redi, gimana nih? Mimpi ke depannya seperti apa? Mimpi ke depannya yang pertama sih tentunya ingin menjadi lembaga yang bisa memberikan pelayanan terbaik tentunya bagi anak-anak usia dini, karena itu penting sekali gitu. Terus yang kedua, yang mudah-mudahan sih lembaga saya ke depannya bisa lebih menampung banyak siswa, karena memang saat ini kondisi sekolah juga mungkin hanya bisa menampung sekitar 40 sampai 50 siswa lah dalam satu semester gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih banyak, terus kemudian bisa jadi lembaga yang senantiasa terus berbagi dengan masyarakat gitu, karena memang niat kami pertama kali membangun KB Rancage itu memang salah satu tujuannya adalah untuk berbagi dengan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah ini. Gitu. Terus yang terakhir sih mimpi saya pengen banget menjadi sekolah yang paling bahagia gitu kan. Yang benar-benar bisa membuat anak-anak tuh bahagia banget gitu sekolah. Dan mudah-mudahan awal kebahagiaan ini yang selalu saya yakini bahwa anak-anak ketika kondisi bahagia di 5 tahun pertamanya tentu akan membawa kesuksesannya di kemudian kelak. Jadi saya bermimpi untuk benar-benar buat mereka bahagia gitu dengan hadir di sekolah kan. Wah, luar biasa. Menjadi sekolah bahagia, wah luar biasa ini. Kang, kalau mimpi jangan sendirian ya Kang, ajak-ajak kita. Iya, benar-benar. Ya, kalau mimpi kan nggak boleh di ini ya, ayo kita sama-sama, ye. Tambah seneng nih. Kan ada yang bilang kalau mimpi sendiri itu cuma sekedar mimpi, tapi kalau mimpi bareng-bareng itu yang akan menjadi kenyataan. Gitu. Oke, sekarang kita ke Mr. Freddy. Mister, boleh ceritakan apa mimpi ke depannya apa nih? Cita-cita mimpi ke depannya apa, Mister? Silakan, Mister. Ya. Tukang jaringan tukang. Gak apa-apa, Mister. Lanjutkan. Oh ya, misternya menghilang kembali. Tidak apa-apa, karena memang jauh ya. Saya juga penasaran, Dumai itu berarti daerah mana, Pak Idris? Kalau nggak salah Riau ya itu, Dumai itu ya. Riau. Daerah Riau, iya. Dia Dumai itu dekat dengan laut lah, berseberangan dengan pulau apa itu yang kecil. Saya hampir sampai sana tapi baru sampainya di Pekanbaru, ya, nggak sampai ke Dumainya. Oke, ini mimpi. Oke, mimpi sudah. Sekarang boleh nggak masa pandemi, kemudian awal masuk tahun ajaran baru, gitu ya. Bolehlah cerita-cerita tentang pengalaman BDR atau PJJ di selama pandemi inilah, kayak begitulah. Silakan, mulai dari Kak Wawan, silakan. Ya, terima kasih Pak Idris. Musibah COVID ini kan musibah yang istilahnya belum pernah terjadi sebelumnya seumur hidup lah begitu. Sehingga kemarin ketika awal-awal masuk pandemi itu kami pun juga memang merasa kesulitan begitu. Jadi sehingga wali murid pun kemarin sempat ada komplain karena memang kami belum punya istilahnya sistem IT yang baik begitu, sehingga kita maksimalkan hanya menggunakan lembar kerja, kemudian komunikasinya lewat grup WA. Itu kemarin seperti itu, tapi alhamdulillah
untuk ajaran yang baru ini kita sudah siapkan lebih baik lagi, dan apa yang menjadi keluhan wali murid insya Allah sudah menjadi hal yang kita perbaiki untuk selanjutnya, begitu. Itu Alhamdulillah. Iya, begitu Pak Idris. Iya, luar biasa ya. Jadi insya Allah untuk ajaran baru kita sudah siap ini insya Allah itu. Jadi sudah meminimalisir komplain-komplain dari orang tua ya. Oke, betul, Mister. Pak Idris. Oke, Mister sudah masuk lagi nih, Mister. Gimana? Masih mau harus mau bercerita tentang mimpinya kembali? Silakan, Mister. Halo, Mister, bisa saya? Oke. Padahal saya penasaran nih sama Mister Freddy nih. Motivator, trainer gitu kan, terus aktif juga di Himpaudi, aktif di Direktorat Jenderal PAUD di Kementerian juga gitu kan. Wah, saya penasaran banget ini dengan orang hebat yang satu ini. Nah, nongol lagi kan. Halo Mister, gimana? Apakah sudah terdengar? Silakan Mister. Silakan Mister. Ini memang agak cukup jauh ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman yang menyaksikan, yang sedang menyaksikan, ini mohon maaf karena memang cukup jauh jarak dari Depok ke Dumai itu. Kalau naik sepeda bisa berhari-hari, ya. Kalau jalan kaki apalagi gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin sinyalnya juga lagi karena pandemi jadi malu-malu gitu ya. Jadi stay at home gitu. Oke. Kita ke Kang Reddy. Oke, Kang Reddy. Boleh cerita tentang BDR-nya. Itu katanya kan ini rumah di Bandung ya, Kang Reddy ya? Terus ya, ya rumah di Bandung. Sekolahnya di Sumedang. Sekolah di Sumedang. Itu gimana tuh? Kabarnya jadi angkoters. Gimana tuh cerita? Jadi angkoters ya. Jadi benar nih Pak Idris ya. Jadi awal mula itu sekitar bulan Februarian sudah diinformasikan kalau nanti akan ada belajar dari rumah gitu ya. Awalnya juga kita sama-sama sih khawatir Pak Idris gitu ya. Khawatirnya karena memang ini baru pertama kali gitu. Dengan persiapan yang sangat minim kita harus melakukan proses pembelajaran dari rumah. Terus tiba-tiba di PSBB akhirnya tidak bisa masuk ke kabupaten lain, dan saya tuh hampir di rumah sekitar 3 bulan 3 bulan dan hanya melakukan komunikasi by WA group, karena di awal-awal itu kita nggak sempat untuk istilahnya membuat pemetaan awal tentang kemampuan teknologi orang tua gitu, karena awalnya nggak pernah terfikir sama sekali akan ini terjadi gitu. Akhirnya memang memaksimalkan grup WA yang selama ini sudah kita buat sebelumnya gitu. Namun alhamdulillah itu tetap berjalan, kita jadi lebih fleksibel dalam proses pembelajaran. Kita juga nggak bisa memaksakan orang tua untuk senantiasa karena orang tua juga bekerja, terus kemudian kadang-kadang baru jam 3 sore mereka baru telepon, Pak Deddy sekarang kita mau siap berkegiatan gitu dan lain sebagainya. Jadi secara waktu memang sangat fleksibel sekali kalau di sekolah saya Pak Idris gitu ya. Yang penting tetap ya itu tadi konsep bahagia gitu. Yang penting bagaimana caranya agar anak-anak tetap bahagia. Nah, karena lumayan juga Pak Idris, yang paling saya takutkan itu adalah karena orang tua benar-benar khawatir, terus orang tua cemas dengan kondisi pandemi ini, akhirnya juga mempengaruhi
proses bagaimana orang tua mendekati anak-anak ya. Makanya kemarin itu kita fokus pada agen guru sekolah. Jadi orang tua itu benar-benar kita bentuk sebagai agen kita selama di rumah. Karena kan takut sekali gitu ya. Ini banyak orang tua curhat, "Pak Redi gimana? Anak saya 3 jam segini yang anak SD dulu." Dan lain sebagainya. Dan sekarang tuh selama pandemi ini saya coba melihat gitu Pak Idris, ternyata memang terjadi pergeseran gitu tentang pentingnya pendidikan PAUD di masyarakat gitu. Karena memang tidak ada sekolah, tidak ada pertemuan, tidak ada apa gitu. Di daerah saya cukup agak berpengaruh, hampir beberapa TK mengalami penurunan, banyak teman-teman yang curhat gitu, "Pak Redi ini gimana kondisinya," gitu ya, dan lain sebagainya. Cuman ya tetap kita harus positive thinking. Alhamdulillah pas di awal yang tahun ini komunikasinya terbuka dengan orang tua, kemudian bagaimana caranya yang akan dilakukan, pemetaan juga sudah sangat baik dilakukan di awal, sehingga alhamdulillah yang BDR di semester ini sudah jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya Pak Idris. Alhamdulillah. Oke. Mr. Freddy sudah masuk kembali. Kumaha, Mister? Iya, ini Mr. Freddy harus jalan-jalan ke Bandung. Mohon Kang, ini memang sepertinya jaringan kurang bersahabat malam ini. Iya. Tapi ini jelas nih, bagus. Ya, ini bagus. Ya, bagus. Iya. Oke, Itu gitu, ilmunya ini. Oke, kita langsung ke Mister aja nih, mumpung bagus nih. Mister, langsung ceritain. Ya, betul. Langsung ceritain aja mimpi ke depannya apa selanjutnya nih. Iya. Sebenarnya harapan saya untuk guru untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya itu bagaimana lebih banyak melibatkan peran laki-laki, Kang. Wah, luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang dari fitrah based education gitu ya, pendidikan dasar dari fitrahnya. Sekarang ini boleh dikatakan kita itu sedang dalam kondisi fatherless. Jadi kehilangan peran, kehadiran sosok laki-laki dalam proses tumbuh kembang anak. Jadi sebagian besar orang tua, khususnya yang bapak-bapaknya, menganggap bahwa proses pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya itu tugas mamanya. Padahal sebenarnya disitulah harusnya ada peran fitrah dari ayah gitu ya, supaya ya tumbuhnya anak itu sesuai dengan fitrahnya gitu Kang. Nah harapannya mungkin dengan adanya peran kita sebagai guru PAUD yang laki-laki gitu ya, bisa lebih banyak terlibat. Ya mungkin kita juga harus akui misalnya ketika kita seminar gitu ya, kalau misalnya acara parenting pun misalnya, mungkin 95% yang hadir itu mama-mamanya gitu loh, ayahnya jarang sekali. Nah, cuman mungkin nanti salah satu hal yang perlu kita siasati adalah bagaimana adanya kesepakatan awal gitu Kang dalam proses di PAUD kita gitu ya. Misalnya kedua orang tua, suami istri harus terlibat aktif. Jadi kalau misalnya kita bikin acara parenting setiap bulan, misalnya ada seminar atau apa, itu papa dan mamanya harus terlibat gitu. Nah mudah-mudahan nih kita lihat di Facebook ya, itu ada Kak Amri itu, yang itu dari Banyu Asin. Nah beliau tuh guru PAUD juga itu, teman saya juga gitu. Nah jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak teman-teman kita guru PAUD di Dumai juga. Kami berdua Kang kalau di Dumai ya, guru PAUD-nya ada nanti temennya Pak Panji juga itu dari Kampung Dongeng Dumai, Pak Ahmad Rafani. Mungkin nanti beliau juga bisa ikut gabung di bincang-bincang jejak langkah ini gitu Kang. Alhamdulillah Kang Idris. Alhamdulillah. Saya seneng banget ini, lancar ini. Wah luar biasa. Wah, kita lihat di Facebook banyak sekali ini yang komen, cuman komentarnya di saya nggak kelihatan nih. Ada Ibu Sakina Sandrina, wah ini juga, wah ternyata kita mengenal orang yang sama ya. Ibu Sakina. Iya benar. Ternyata dunia PAUD itu sempit gitu ya. Kenalnya orangnya itu lagi gitu ya.
Kita mengenal orang yang sama ya. Ternyata dunia PAUD itu sempit ya. Kenalnya orangnya itu lagi gitu ya. Baik. Baik, guru-guru yang luar biasa ini kan setiap daerah pasti punya keunikan masing-masing nih. Oke, boleh dong ceritain tentang keunikan daerahnya masing-masing gitu ya, di PAUD-nya masing-masing. Silakan, mulai dari Kang Reddy, silakan, Mr. Reddy, silakan. Mr. Freddy, maksud saya. Silakan, Mr. Freddy, boleh cerita dulu tentang PAUD di wilayah Dumai ini, gimana nih? Masih di mute sepertinya itu, mic-nya di mute sepertinya. Boleh dibuka dulu, di unmute dulu. Ya, Kang. Ya. Gimana Ya, boleh jaringan cerita? saya ini. Ya. Bagus. Suaranya terdengar dengan jelas. Udah. Silakan Mr. Freddy, boleh cerita lagi tentang PAUD di daerah Dumai. Kalau nggak salah, gimana Mister? Silakan Mr. Freddy, boleh cerita lagi. Iya, ini Oke, baik. Sekarang kita sudah langsung balik lagi deh ke Kang Reddy deh, Kang Reddy. Oke, Kang Reddy, ceritain dong gimana PAUD di Sumedang tuh gimana sih sebenarnya? Apakah sama gitu dengan PAUD di Depok, Jakarta, atau dia mempunyai ciri khas khusus gitu ya? Karena di Sumedang kemudian nyanyi Balon Kualda 5 diganti menjadi bahasa Sunda begitu, atau kumaha? Enggak, kebetulan kalau di Sumedang sendiri secara umum sih PAUD sama ya Kang ya. Cuman kalau di PAUD saya di KB Rancage memang salah satunya adalah mengembangkan Kasundaan. Jadi unggal dinten, sadi dinten, nyarios bahasa Sunda, teras ngawih bahasa Sunda. Masya Allah. Terus gitu mohon, jantan memang salah satu motonya tuh nyunda gitu. Jadi salah satu pendidikan anak usia dini yang memang lebih mengembangkan basis lokal yang ada di daerah Sumedang. Gitu. Jadi memang muatan lokalnya itu kental sekali ya di Rancage itu. Ya, salah satunya memang pengembangan berbahasa Sunda yang baik dan benar. Oke. Kang, nyanyi ngawih lah Kang. Sedikit boleh. Ngawih Sunda ya. Ngawih Sunda. Ini temanya tentang kendaraan. Nanti sama Pak Idris jawab ya. Ini kendaraan apa? Orang tetebakan. Kak Wawan boleh jawab juga berarti, Kak Wawan ya? Boleh. Boleh jawab ya, Kang Mas Wawan nih. Gini lagunya. Hayu batur urang numpak kendaraan anu ayana di jalan, nurodana aya 2 ditarik nanya ku kuda, naon eta ngaranna. Naon Cobi. Nanti boleh jawab ya di Facebook. Tulisan. Teman-teman nanti boleh bagi yang beruntung nanti dihubungi sama Pak Idris. Itu jawabnya harus bernyanyi juga. Dokar eta ngarana gitu. Bisa. Iya, dokar eta ngarana sakali deui. Oke. Sekali deui anu sanes deui Kang.
Hah? Sekali deui nu sanes. Sakali deui. Tebak-tebakan anak. Hayu batur urang numpak kendaraan anu ayana di jalan nurodana aya 3 kedah kiat ngabosehna naon eta ngaranna. Beca eta ngaranna, beca eta ngaranna. Gitu ya. Matur nuwun Pak Idris. Sami-sami. Luar biasa. Oke. Kawawan. Sekarang kawawan. Aduh, Kawawan. gimana Pak Idris? Cerita. Aduh Mas Wawan, maaf ya. Jadi rooming. Cerita tentang PAUD di Temanggung itu seperti apa PAUD di Temanggung tuh? Apakah kalau tadi di Rancage muatan lokal Sundanya kental, apakah di Temanggung seperti itu atau bagaimana? Iya, ya hampir sama lah. Kalau di Temanggung muatan lokalnya jelas menggunakan bahasa Jawa, Kromo Inggil begitu, dan itu biasanya kita dilaksanakan di hari Rabu dan anak-anak juga menggunakan pakaian batik dan seterusnya seperti itu. Iya, tapi mohon maaf ini Pak Idris, kalau urusan menyanyi lagu-lagu saya paling tidak bisa ini. Padahal saya baru mau minta nyanyi juga tuh. Udah. Iya, sudah nyerah dulu ini Pak Idris. Oke. Saya sudah off cukup lama, begitu kemudian 2017 masuk itu saya tidak ngajar lagi Pak Idris kebetulan. Jadi 2017 saya masuk lagi itu fokus untuk pengembangan begitu, karena kita waktu itu sama sekali belum punya gedung dan seterusnya begitu, tanah juga kita tidak punya. Tapi alhamdulillah 2017 sampai sekarang tanah kita sudah punya, bangunan alhamdulillah juga ada yang membangunkan begitu, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali. Ya, saya bersyukur sekali kalau tadi di tempatnya Pak Redi, berapa Pak Edi? 40 siswa ya? Iya, baru sekitar 40 siswa. 40, alhamdulillah tempat kami 350 siswa. Masya Allah, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya Allah. Amin ya. Amin ya. Saya punya 350 siswa dengan 43 guru dan karyawan. Itu seperti itu. 43 guru dan karyawan. Luar biasa. Iya, Masya Allah. Keren banget. Jadi itu mohon nggak maaf. pusing. Itu dia Pak Idris. Makanya nggak sempat nyanyi itu Pak Idris. 3 tahun ini 2017 sampai tahun 2020 itu saya lebih ke fokus pengembangan tanah, perluasan lahan, kemudian juga pembangunan gedung, sehingga memang waktunya habis di situ. Kemudian untuk urusan kurikulum ya memang saya insya Allah untuk konsep masih bisa lah untuk membuat konsep-konsep kurikulum dan seterusnya. Tapi kalau untuk mengajar langsung memang mohon maaf tidak terjun langsung ini sekarang Pak Idris. Insya Allah. Jadi orang di balik layar nih ya. Betul ya. Kalau urusan lagu saya harus ngajak ustadzah ini. Boleh, nanti kapan-kapan ustazahnya boleh ditampilkan juga di sini. Iya. Khusus untuk nyanyi aja. Iya. Jadi kalau saya diminta untuk istilahnya untuk ngisi parenting atau ngisi pembinaan sekolah-sekolah begitu, biasanya saya harus ngajak asisten itu. Karena untuk yang berkaitan dengan nyanyi dan seterusnya, terus terang saya sudah banyak yang lupa begitu. Tapi jadi tertarik Pak Idris. Iya. Gimana? Jadi tertarik nih sama Mas Kurniawan untuk belajar manajerial luar biasa untuk bisa memperluas bangunan dan lain sebagainya. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Nanti belajar ya Mas ya. Iya. Amin insya Allah sama-sama ya. Ceritanya gimana itu? Tanah bisa dikasih, kemudian bangunan ada yang bangunin. Bangunan, ayo gitu. Gimana ceritanya itu? Bisa sampai ada orang yang mau dengan ringan tangan. Itu gimana ceritanya? Alhamdulillah
kami alhamdulillah sejak awal berdiri itu memang fokus banget kepada kemampuan anak ya. Jadi kemampuan anak itu menjadi hal yang utama, sehingga alhamdulillah waktu itu walaupun kita tidak punya gedung, pembelajaran berawal dari ruang tamu, bahkan rumah yang tadinya kandang ayam menjadi tempat kelas. Kemudian salah satu ustadz kami juga dia punya kandang kerbau pun akhirnya menjadi kelas anak-anak juga begitu. Jadi sekolahan kami itu berawal dari satu tempat yang kemudian pinjem tempat-tempat yang lain, bahkan ya hanya menggunakan masjid, teras masjid, aula masjid seperti itu. Dan alhamdulillah tahun 2017 itu kita komunikasi dengan wali murid, alhamdulillah ada tanah yang dijual, yang kemudian ya kita mencari donasi ke sana kemari dan seterusnya, dan alhamdulillah tahap pertama kita mendapatkan 750 meter persegi waktu itu. Nah kemudian berawal kita komunikasi internal dengan para wali murid, dengan kita membentuk pengurus komite. Nah ketika kemudian ketemu dengan teman-teman pengurus komite ini, alhamdulillah justru disitulah luar biasa sekali, ada seorang yang pemborong begitu, yang beliau tersentuh untuk kemudian bisa membantu. Yang awalnya kami sebenarnya hanya minta dibuatkan gambar waktu itu. Hanya dibuatkan gambar, kira-kira anggarannya berapa. Ternyata dalam perjalanan beliaunya malah siap begitu. Akhirnya sampai selesai itu, Ustaz. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Yeah. Ini jadi gimana? Ini jadi pasti pembangunan itu gimana? Jadi speechless ya. Pembangunan itu hanya pembangunan itu hanya dipegang oleh satu orang pemborong begitu. Yang alhamdulillahnya dari seorang pemborong ini itu punya langganan untuk toko besi. Itu ternyata yang punya toko besi juga wali murid kami juga begitu. Alhamdulillah. Iya, jadi akhirnya dipertemukan seperti itu. Ya alhamdulillah. Kurang lebih itu dalam jangka waktu sekitar 6-8 bulan lah pembangunan 2 lantai itu selesai itu Pak Idris. Masya Allah, luar biasa. Iya. Keberkahan yang luar biasa untuk Kak Wawan nih. Ini kalau bukan level wali ini nggak sampai ini. Masya Allah. Enggak juga, wah. Iya. Terlaluan ini, terlalu. Ya, iya. Baik, Kang Reddy dan Kak Wawan. Iya. Oke. Ini kalau keluarga gimana? Keluarga kan ada image kalau guru PAUD mah, guru PAUD apa sih gitu ya. Tapi kan pada sampai puncaknya sekarang guru PAUD juga ternyata mampu menghidupi yang tadi dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Dukungan keluarganya seperti apa? Istri, anak-anak dan yang lainnya itu gimana? Kang Reddy dulu silakan. Ya, alhamdulillah sih Kang, sejauh ini selama saya berkarir di pendidikan anak usia dini, baik dari keluarga, terutama dari istri gitu ya. Karena dulu pertama kali saya mengajar memang belum menikah Kang dulu. Jadi pas pertama kali menikah itu memang agak deg-degan juga nih mau bilang kalau pekerjaannya guru PAUD awalnya, karena memang tahu sendiri lah ya kalau guru PAUD di daerah kalau harus diinikan dengan nominal, ya nominalnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tapi karena alhamdulillah sampai saat ini ya itu keberkahannya yang nggak pernah saya keberkahan yang datang dari anak-anak secara tulus itu yang nggak pernah hentinya gitu sampai saat ini, alhamdulillah. Dan itu juga yang menguatkan, meyakinkan istri, anak gitu. Sekarang juga alhamdulillah banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu dalam karir saya di pendidikan anak usia dini. Oke, jadi luar keberkahan biasa. Ya sama ya, keberkahan ya yang dicari adalah keberkahan, luar biasa. Kalau Kang Wawan sendiri gimana? Tadi kan istrinya yang penting jangan jadi bencong ya Mas ya. Nah, dukungan yang lain itu seperti apa, dalam bentuk apa? Ya, Pak Idris, pertanyaan yang satu ini ya bagi saya pertanyaan yang saya harus ambil nafas dulu menjawabnya. Jadi
2017 saya memutuskan untuk keluar dari Sanawiyah dengan posisi waktu itu juga sudah wakal di Sanawiyah, kemudian menjadi guru yang guru sertifikasi ya, yang sudah bersertifikasi dan seterusnya. Tapi waktu itu keputusan saya untuk kemudian keluar dari Sanawiyah dan fokus mengelola PAUD karena memang beliau Ustadzah Nurul yang kita pasang menjadi menjadi kepala sekolah ini, beliau sakit dan meninggal dunia, sehingga waktu itu mau tidak mau saya harus masuk lagi, terjun langsung menggantikan beliau sebagai kepala sekolah di Fitrah Insani ini. Nah, alhamdulillahnya kedua orang tua saya sendiri memberikan dukungan yang maksimal. Kemudian juga kedua mertua saya, bapak ibu mertua saya juga alhamdulillah justru bukan memalukan tapi malah bangga gitu ketika kemudian saya berada di PAUD Fitrah Insani. Dan juga tidak kalah penting kalau kemudian umpama ini di rumah istri saya kok melihat, karena kebetulan saya nggak di rumah ini Pak Idris, saya di kantor ini. Saya di kantor ini. Ini saya harus menyampaikan terima kasih yang luar biasa juga kepada istri saya. Di saat kemarin pandemi seperti ini, sekolahan juga sempat tidak ada pembelajaran, juga tidak ada pemasukan dan seterusnya. Sementara harus menggaji ustadzah juga dan seterusnya begitu. Ya kalau dulu ketika saya pertama kali menikah dengan istri saya itu, istri saya adalah sosok Aisyah mungkin ya waktu itu. Aisyah begitu. Masya Allah. Sekarang istri saya menjadi sosok Khadijah begitu. Masya Allah. Jadi justru dari beliaulah, dari istri saya lah yang kemudian ya saya sebenarnya malu juga begitu ya. Jadi untuk menggaji ustadzah kok harus menggunakan uang dari istri juga begitu. Tapi begitulah. Jadi dulu memang ketika di awal saya menikah dengan istri saya, posisinya waktu itu masih baru saja lulus SMA. Jadi sosok Aisyah betul waktu itu. Ya masih kecil dan seterusnya. Alhamdulillah bisa kuliah dan seterusnya. Nah sekarang sudah bekerja di rumah sakit, di kesehatan begitu. Nah sekarang malah gantian begitu. Gantian istri saya yang juga menjadi penyandang dananya untuk sekolah juga begitu. Wah, Masya Allah. Jadi sosok Khadijah untuk sekarang. Jadi beliau harus dapat dua Pak Idris ini. Dukungannya luar biasa ya. Oke, baik. Iya. Satu kalimat untuk guru-guru PAUD seluruh Indonesia dari Kak Wawan, silakan. Satu kalimat. Ya. Ya. Guru PAUD harus hebat. Guru PAUD harus melek finansial, kecerdasan finansial, begitu. Itu aja mungkin. Oke, luar biasa. Oke, Kang Reddy, satu kalimat untuk guru PAUD seluruh Indonesia. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena kita bisa memaksimalkan potensi kita yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh teman-teman guru PAUD dimanapun berada. Oke, luar biasa. Khusus deh satu lagi untuk guru PAUD laki-laki seluruh Indonesia, karena masih banyak yang minder nih jadi guru PAUD laki-laki. Kang Reddy. Ya, untuk laki-laki dimanapun berada, jangan pernah takut untuk menjadi guru PAUD, karena itu adalah hal yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW juga sosok yang sangat luar biasa mencintai anak-anak, bagaimana beliau juga mengajarkan banyak hal tentang pendidikan anak. Jadi bagi saya nggak jadi masalah, ya, nggak ada masalah sama sekali kalau laki-laki mau jadi guru PAUD. Hayu kita jadi guru PAUD sama-sama. Baik. Kawan, silakan. Ya, sering menyalahkan, istilahnya banyak orang menyalahkan kalau laki-laki kok nggak masuk PAUD dan seterusnya. Bahkan guru-guru pada umumnya di tingkat TK, PAUD dan seterusnya seperti itu mereka menginginkan ada sosok laki-laki yang masuk ke dunia PAUD. Tetapi ketika kami atau saya kemudian sempat mengisi di beberapa tempat untuk TK dan PAUD, ketika saya tanya ibu-ibu,
apakah ibu-ibu juga sempat berpesan kepada anak-anak ibu sendiri, khususnya yang laki-laki, bagaimana untuk memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya itu. Jadi kadang kita sering menuntut orang lain untuk ikut aktif di lembaga kita, yang laki-laki dan seterusnya, tapi ternyata dari diri kita sendiri, dari orang tua pendidik PAUD sendiri, justru malah anaknya tidak dijadikan guru PAUD, anaknya dipesankan apa ya istilahnya menjadi profesi-profesi yang lain. Oke. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu guru PAUD semuanya itu mempunyai visi yang besar, yang kemudian visi itu bisa ditularkan kepada anak kandungnya, agar anak-anak kandungnya ini kemudian bisa melanjutkan visi-visi orang tuanya. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri begitu, itu sudah memberikan pesan-pesan yang begitu kepada anak-anak saya, sehingga alhamdulillah anak pertama saya itu cewek kebetulan, itu dia ketika ditanya cita-citanya pengen jadi apa, pengen jadi seperti papa. Anak kedua juga sama. Anak kedua saya ketika ditanya apapun itu pasti jawabannya gimana, pengen jadi seperti papa. Nah, pesan saya setiap kali saya memberikan pesan kepada anak-anak itu, lanjutkan apa yang kemudian sudah menjadi perjuangan bapaknya begitu. Itu saya biasa. Begitu. Luar biasa, Masya Allah, keren. Oke. Kang Freddy dan Kak Wawan, sebenarnya ini malam minggu ya. Kalau malam minggu itu ada kopi, ada gorengan dan lain sebagainya. Ya, kita akan ngobrol tentang masalah dunia kepautan ini sampai pagi. Tapi nggak ada yang nonton nanti kita. Kayaknya perlu kopdar ini Pak Idris. Ya, nanti kapan-kapan kopdar ini. Kapan-kapan nanti kita kopdar lah ya. Oke, jadi mungkin untuk malam ini saya merasa sangat senang sekali dengan kehadiran Kang Wawan, kemudian Kang Reddy, kemudian juga tadi ada Mr. Freddy. Ini sangat luar biasa malam hari ini. Semoga guru-guru PAUD se-Indonesia, khususnya yang laki-laki, bisa tercerahkan dengan kehadiran 3 orang hebat yang malam ini hadir ini. Oke. Terima kasih untuk semua sahabat guru PAUD di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan acara live ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya selaku moderator mohon maaf terutama untuk para narasumber Kang Reddy, untuk Kak Wawan dan untuk Mr. Freddy saya mohon maaf. Mudah-mudahan kata-kata saya yang baik-baiknya saja yang bisa diingat. Kalau yang buruk-buruknya mudah-mudahan segera dilupakan. Amin ya Rob. Baik, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita tutup sama-sama dengan nahtatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai